Profesor Madam Ani. Oh, Prof. Madam sudah out ya, atau mungkin sinyal. Yang sama-sama kita hormati, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Pak Yasir Taufik Syamlan, kemudian Pak Dekan FEPS, Pak Wiku Suryamurti PhD, kemudian dari KPS Makshi, Pak Grandis, Ustadz, dari tim akademik ada Mbak Yanti, syukron Mbak Yanti, ada juga Ustadz Levi, dan tentunya apresiasi kita kepada Bapak Ibu yang sudah hadir atau berkenan hadir pada malam hari ini. Baik, untuk lebih mensahkan lagi, pada kebiasaannya kita senantiasa membaca lafaz basmalah atau Al-Fatihah. Kita sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kesempatan yang pertama Anda berikan kepada Pak Wiku selaku Dekan FEPS untuk memberikan keynote speaker atau kata pengantar terkait dengan perubahan kurikulum ya. Sebenarnya kita akan membahas tentang perubahan kurikulum yang dari awal kita gunakan 36 SKS dan yang akan datang insya Allah kita akan coba mengikut pada peraturan pemerintah yaitu Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yaitu sebanyak 54 SKS hingga 72 SKS. Baik, kepada Pak Wiku Suryamurti PhD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada malam hari ini, pada hari Kamis 12 Desember 2024, kita bisa berada dalam forum ini yang membawa topik yaitu tentang diskusi terkait dengan rencana perubahan kurikulum di program studi pasca sarjana Institut Agama Islam Tazkiyah, yaitu di Prodi MES dan Maksi, dan kira-kira seperti apa rencana pengembangan ke depannya. Oleh karena itu, di sini juga sudah hadir Pak Yasir Taufik Syamlan selaku Wakil Rektor 1, kemudian juga ada Pak Prodi, Pak Dedi Rahmat, dan Pak Grandis, dan juga teman-teman, ada Pak dosen, ada Pak Ustadz Levi dan Pak Wahyu, serta teman-teman mahasiswa, dan Mbak Yanti juga. Jadi, ya memang ini sebenarnya sudah kita persiapkan awalnya, jadi sudah membuat inisiasi, karena tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Dr. Dedi bahwa kurikulum pasca yang sekarang ini mau tidak mau harus berubah karena keluarnya peraturan Mendikbud ya, kemarin masih Pak Nadiem, yaitu tahun 2023, dan itu selama-lamanya diimplementasikan di tahun 2025. Artinya pada bulan September di semester ganjil yang akan datang, kita sudah harus mulai menerapkan skema di mana jumlah SKS untuk pasca untuk S2 itu adalah sekurang-kurangnya di situ disebutkan 54 SKS. Maka kondisi pasca sekarang yang hanya 36 SKS, mau nggak harus kita sesuaikan gitu. Tetapi nanti kita akan coba lihat bagaimana caranya dengan program 1,5 tahun atau 3 semester, 54 SKS itu akan tetap bisa tercapai. Jadi akan disampaikan secara teknis oleh Pak Dr. Dedi dan Pak Grandis gitu. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit share ya terkait dengan timeline perubahan. Mungkin tapi ini mungkin kemarin belum sempat saya share ke Pak Yasir ya. Tapi wah, saya harus di set co-host dulu nih. Ya, coba Anda jadikan pause. Oh, Anda nggak bisa jadi co-host ya? Harus host yang jadi. Pak Grandis ini hostnya. Iya, iya, iya. Anda nggak bisa, Ustaz. Harus Pak Grandis yang menjadikan co-host. Sudah, Atau Pak. Mbak Yanti. Oke. Share ini. Oke. Ya, mudah-mudahan terlihat. Jadi ini kemarin sebenarnya terkait dengan Renstra. Terbatas ya ini
Saya Apa? Kelihatan kan slide saya? Kelihatan, Ustaz. Iya. Iya, ini karena kita harus pembahasan terkait dengan Renstra RIP, Rencana Induk Pengembangan Taskia, dan juga Renstra Institut yang sudah mengalami perubahan. Dan kita di fakultas juga harus menyusun kembali Renstra yang akan habis di tahun 2024 menjadi ke 2025-2029. Seperti itu. Kemudian oleh karena itu kita akan coba lihat kilas balik dari pasca Taskia, ya. Jadi sewaktu masih Sekolah Tinggi Ekonomi Islam itu di tahun 2013 itu Prodi MES ya berdiri itu dengan konsentrasi yaitu IWM, IBM, dan kemudian menyusul ada konsentrasi akuntansi syariah, ya akuntansi syariah. Jadi di ini yang hijau ini adalah prodi, ya. Kemudian yang biru ini adalah konsentrasi. Jadi periodenya ini statusnya kan kita dari tahun 2000. Nah, sampai tahun 2019. Tetapi paskanya kan baru berdiri tahun 2013 ya strateginya. Nah, kita ada IWM, Islamic Wealth Management, kemudian Islamic Business Management, dan kemudian akuntansi syariah atau Islamic Accounting. Ini bahasa Inggris ya, Islamic Accounting, IA. Itu. Nah, kemudian selang dengan adanya perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke institut, kemudian eh, dan juga inisiasi untuk mendirikan prodi sendiri, yaitu dari konsentrasi Islamic Accounting atau Accounting Syariah, maka pada periode IAI Taskia di tahun 2019 sampai nanti ini tahun 2024 kita ada dua prodi, jadi MES dipecah menjadi Magister Ekonomi Syariah dan Magister Akuntansi Syariah. Dan yang tinggal di MES adalah IWM dan IBM, sementara konsentrasi akuntansi syariah menjadi sebuah prodi sendiri yang disebut sebagai Magister Akuntansi Syariah. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada koreksi, silakan dikoreksi. Nah, intinya kira-kira seperti ini. Dan ini kan sebetulnya juga harus kita lihat, kita sesuaikan juga dengan bagaimana pengembangan keilmuan di Taskia. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana eh, publik atau market itu tingkat permintaan terhadap prodi tersebut gitu. Nah, ini kan juga nanti kan kita diskusikan ya di situ. Nah, ini kemudian nanti ini di 2024 sejalan dengan adanya perubahan bentuk dari institut menjadi universitas insya Allah di tahun 2025 eh, Prodi MES dan Prodi Maksi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan menambah konsentrasi. Ya, sebetulnya ini kita harapkan juga masukan dari alumni, ya, terutama kalau yang kalau yang ongoing tidak perlu khawatir. Kalau yang ongoing itu Pak, saya ketambahan mata kuliah nih kayaknya ini. Atau saya mau ganti ganti konsentrasi. Wow, tidak bisa. Ini konsentrasi baru akan berlaku nanti di angkatan 2025. Ya, insya Allah angkatan 2025 kemungkinan Ustadz Fatih Karim akan terkena nih ya. Ustadz Fatih Karim. Jadi sesuai sesuai kemarin diskusi adalah kita akan membuka dua konsentrasi baru di Prodi MES. Ya, saya masih kasih tanda tanya. Nanti biar tanda tanya ini akan dibahas oleh Pak Dr. Dedi dan Pak Grandis nanti ya. Yang Maksi juga akan bertambah satu. Jadi nanti ini eh, kita meminta masukan dari alumni atau mungkin juga dari mahasiswa. Karena mahasiswa kemarin juga pada saat wisuda juga ada beberapa masukan dari alumni terkait dengan proses pembelajaran di pasca ya, di pasca itu. Nah, ini di 2025 akan seperti ini. Maaf. Dan kemudian nanti setelah 2025 gimana? Setelah kita sudah jadi universitas. Nah, ada usul pengembangannya yang akan seperti ini. Nah, jadi nanti di tahun 2026 MES ini akan terdiri dari tiga konsentrasi IWM dengan dua konsentrasi yang ini yang baru. Sementara IBM itu akan pecah, akan berdiri sendiri menjadi prodi Magister Manajemen atau MBA Syariah. Jadi IBM ini Islamic Business Management akan difokuskan ke sini karena ranah keilmuannya akan disesuaikan untuk manajemen. Kemudian Maksi, Magister Akuntansi Syariah, insya Allah akan tetap dengan dua konsentrasi ini. Kalau ditanya kenapa, ya kenapa ada usulan ada usulan seperti ini?
karena kita mencoba untuk melakukan linearisasi ya. Linearisasi. Jadi kalau karena kita di S1-nya FEB, Fakultas Ekonomi itu kan ada S1 Ekonomi Syariah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, dan S1 Akuntansi Syariah. Nah, kalau kita linearisasikan ke jenjang S2-nya, maka MES ini adalah linearisasi dengan prodi Ekonomi Syariah. Dan Maksi itu linearisasi dengan prodi Akuntansi Syariah. Nah, untuk prodi MBS itu belum ada. Karena ke depannya ketika nanti prodi ini statusnya unggul, karena kita S1-nya sudah unggul semua, nanti kita bisa membuat program fast track dari S1 ke S2. Jadi yang S1 ini 4 tahun, S2-nya 1,5 tahun, itu menjadi cukup hanya 5 tahun saja. Jadi mereka tinggal menambah 1 tahun lagi, mereka bisa mendapatkan S1 dengan S2 gitu sekaligus gitu. Nah itu apabila programnya linear. Jadi S1 Ekonomi Syariah, S2 Ekonomi Syariah, S1 Manajemen dengan S2-nya Manajemen, dan S1-nya Akuntansi dengan S2-nya Akuntansi seperti itu. Nanti ini akan ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan rencana seperti ini gitu. Insya Allah ini juga ke depannya karena kita juga melihat dari sisi demand peluang dari eh, program MM atau MBA ini juga yang syariah cukup terbuka. Jadi MM dan MBA ini akan difokuskan lebih banyak ke level praktis ya, level praktis. Sementara untuk yang MES dan MES ini akan banyak ke level separuh teoritis, separuh praktis. Science bench, kemudian untuk yang maksi nanti ada yang pembahasannya lebih ke keilmuan dan juga ke yang sifatnya praktis gitu. Jadi kira-kira ini gambaran buat buat teman-teman nanti sebelum kita akan masuk ke diskusi untuk membahas dua konsentrasi ya, konsentrasi yang ada di MES dan di maksi gitu. Itu dari informasi dari saya. Sebenarnya saya ada tambahan, tapi mungkin karena waktu tadi sudah cukup. Sudah kita juga cukup agak mundur ya waktunya ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti sekiranya ada pertanyaan mungkin bisa silakan disampaikan. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh pembahasan oleh Pak Dr. Dedi dan Pak Grandis. Sekian, bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Wiku atas mukadimah terkait dengan program atau planning kita ke depan, khususnya yang di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Insya Allah kita sudah akan ini ya, akan mengembangkan baik secara konsentrasinya ataupun juga nanti dengan prodinya ya, Insya Allah. Baik Bapak Ibu, mungkin yang baru join, ahlan wa sahlan, sudah hadir di talk show kita malam hari ini. Insya Allah kita malam hari ini akan coba minta masukan ataupun ingin berdiskusi terkait dengan kurikulum pasca tazkiyah ke depan, karena memang untuk menangkap keinginan industri dan juga pengguna alumni, mau tidak mau memang kita harus berinovasi ya, artinya mengembangkan, dan ini pun sesuai dengan peraturan pemerintah ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan. Mudah-mudahan setelah ini kita akan ada presentasi dari Kaprodi Maksi dan juga Ana sendiri selaku KPS MES, dan setelah itu kita akan coba buka ruang diskusi kira-kira apa nih masukannya. Baik, berikutnya kepada Ustadz Grandis selaku KPS Maksi. Ustadz, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Deddy boleh jadikan saya co-host? Mana jadi host sekarang, Masya Allah. Sudah berubah dalam waktu sekejap. Oke, Ustadz, dan jadikan co-host. Mangga. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, eh, saya hormati. Berikut rencana ya untuk perubahan kurikulum untuk prodi Magister Akuntansi Syariah. Yang existing ini ada 36 SKS ya. Yang terdiri dari semester 1 ada 4 mata kuliah yang terdiri dari 12 SKS. Ini untuk konsentrasi akuntansi syariah. Jadi konsentrasi untuk Magister Akuntansi Syariah ini akan ditambah dengan audit syariah. Untuk yang existing, ini terdiri dari semester 1, terdiri dari mata kuliah usul fiqh, ini hampir sama dengan MES nanti ya, dan maqasid syariah, fikih muamalah, digital business environment, dan Islamic accounting theory, research method, dan Islamic accounting. Nah, kemudian untuk rencana ke depan ini akan menjadi 18 SKS. Nah, nanti untuk pengaturan jadwalnya nanti ditambah dengan kelas malam dan lain. Nah, ditambah dengan Islamic Risk Management dan Islamic Business Ethics and Corporate Governance ya. Yang awalnya 2 mata kuliah ini di semester 2 kita tarik di semester 1. Kemudian di semester 2 ini ditambahkan selain yang existing yaitu accounting standard dan best practice in Islamic accounting cross countries, ditambah dengan business legal environment, kemudian financial reporting analysis ini existing, yang tambahannya adalah business legal environment, kemudian seminar on Islamic accounting ini untuk menambah wawasan tentang penelitian-penelitian terkini ya terkait dengan akuntansi syariah. Kemudian fintech on Islamic finance and accounting. Kemudian semester 3, jadi tetap untuk Magister Akuntansi Syariah ini tetap 3 semester. Cuma SKS-nya ditambah untuk tiap semester. Nah, nanti ada certification, kemudian ada proposal seminar, tesis, ya, seperti biasanya. Kemudian untuk konsentrasi Islamic Auditing, untuk semester 1 sama dengan dengan konsentrasi sebelumnya. Cuma tambahannya ada seminar on Syariah Audits, kemudian teknologi for Syariah Audits, Impact and Data Analytics. Tambahannya Business Legal Environment sama ya. Jadi kita fokuskan mereka yang ngambil konsentrasi audit syariah ini lebih fokus ya kepada membahas tentang syariah audit, ya. Kemudian teknologi yang digunakan di syariah audit. Kemudian elective course sama seperti sebelumnya, dan certification, proposal seminar, dan tesis. Nah, untuk elective course, elective course. Nah, nanti ada
Ya, nanti kita akan elective course ini akan sama antara ini elective course-nya halal industry and supply chain, sustainable economic and finance. Ya. Jadi nanti mahasiswa boleh mengambil salah satu dari course. Mungkin itu dari Maksi, Ustadz Dedi. Baik, Ustaz, syukron Mungkin silakan atas pemaparan untuk kurikulum. untuk dilanjutkan bahkan atau komentar. Baik, syukron Ustaz Gralis atas penjelasan terkait dengan mata kuliah atau kurikulum Maksi ke depan ya, dengan aturan yang terbaru. Mohon izin Ustaz, Anda juga coba share screen. Baik. Izin Bapak Ibu semua, kami dari Prodi tadi sudah Maksi, sekarang MES, sengaja kita menyampaikan kurikulum ini karena memang hakikatnya adalah ini belum final ya. Artinya kita sudah coba bikin draft, kemudian nanti rencana di Januari insya Allah kita akan coba buat FGD terkait kurikulum yang sudah kita susun ini. Namun sebelum FGD tentunya di forum malam hari ini kita juga ingin masukan dari Bapak Ibu semua, terutama yang memang Bapak Ibu itu kalau anak katakan bukan hanya sebagai alumni, tapi Bapak Ibu itu memang sudah memang langsung terjun di industri, sehingga mungkin kurikulum yang kita paparkan ini bisa menjadi bahan untuk dikomentari, baik ditambahkan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dikomentari, silakan saja gitu ya. Baik, yang pertama Anda coba sampaikan sedikit visi dari program Magister Ekonomi Syariah. Kita ini sebenarnya ingin menjadi program studi pilihan ya bagi pemimpin bisnis digital, profesional, pemberdaya, dan juga intelektual kelas dunia berkarakter TAZ-KIA di tahun 2030. Nah ini memang poinnya itu berat sebetulnya. Sederhana tapi berat ya, karena kita memang ingin menjadi pemimpin bisnis digital. Tetapi Bapak Ibu, seiring berjalan waktu sebenarnya kita sudah juga menerapkan yang disebut dengan hal-hal yang berorientasi pada bisnis digital. Alhamdulillah. Kemudian juga kita ingin mencetak seorang profesional, dan ini juga alhamdulillah sejauh ini di kurikulum yang sudah kita tawarkan sudah ke arah sana, dan pemberdaya dan juga intelektual kelas dunia yang berkarakter TAZ-KIA pun sebetulnya sudah termaktub dalam beberapa kurikulum yang sudah kita tawarkan khususnya di Prodimes. Nah ini kenapa mesti tahun 2030? Sekedar informasi, sebetulnya kita kemarin itu di tahun 2025. Kemudian setelah kita sesuaikan dengan renstra kita, akhirnya kita buat di tahun 2030 untuk visi Prodimes menjadi program studi pilihan bagi pemimpin secara berkarakter dunia gitu ya. Kemarin sempat sih masukan dari asesor kenapa mesti lama-lama gitu ya, karena Tazkiyah ini sebetulnya sudah sebenarnya sudah internasional atau sudah mendunia. Kenapa mesti lama? Nah, itu sekedar masukan dari Pak Asesor. Oke. Baik, kemudian kita juga punya misi nih Bapak Ibu, ya sesuai dengan sesuai dengan visinya, tapi memang tidak lari daripada Tridharma Perguruan Tinggi. Dan ini semuanya tidak terlepas dari karakter TAZ-KIA, baik itu dari sisi pendidikan dan pengajarannya, kemudian terkait dengan penelitian, pengabdian, dan juga kerjasama, dan yang terakhir adalah layanan administrasi. Dan tujuan juga pengembangan atau orientasi daripada misi yang sudah kita buat, termasuk di situ pendidikan, penelitian, pengabdian, kerjasama, dan juga terakhir adalah layanan administrasi. Nah ini Bapak Ibu, latar belakang kenapa kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, karena memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan tadi, adanya peraturan baru ya dari pemerintah nomor 53 tahun 2023, sementara kurikulum yang selama ini kita gunakan di Pasca Sarjana Tazkiyah, khususnya di MES dan juga Maksi itu adalah berdasarkan Permendikbud tahun 2020 ya nomor 3, di mana di situ disebutkan bahwa menyelesaikan program pasca sarjana atau magister itu adalah
sebanyak 36 SKS. Jadi bukan berdasarkan waktu ya, tetapi berdasarkan jumlah SKS. Meskipun di dalam Permendikti nomor 3 tahun 2020 itu juga disebutkan maksimal studi itu adalah 4 tahun untuk yang magister. Nah, kemudian keluar peraturan baru di tahun 2023 yang lalu, hingga akhirnya kita di internal kampus melakukan follow up, berdiskus, dan insya Allah kita akan mulai terapkan di semester ganjil tahun akademik baru nanti, yaitu tahun akademik 2025-2026. Yang kita pilih adalah sebanyak 54 SKS. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sekedar sharing saja bahwa dukungan kurikulum yang ada di MES khususnya dan juga MAKSI itu sebetulnya tidak lari daripada 3 kategori ya, karena kita juga tidak akan mungkin melepaskan diri daripada industri, karena lulusan atau alumni dari MES Tazkiyah dan juga MAKSI mau tidak mau yang sudah bekerja oke, tetapi yang belum bekerja tentunya mereka akan bersentuhan dengan industri, karena mereka ingin bekerja, ya, ingin melamar dan segala macam. Kemudian di samping itu juga kurikulum yang kita susun di Prodi MES ini juga tidak terlepas daripada akademisi yang kuat gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa dari sisi ekonomi dan keuangan yang menjadi concern di Magister Ekonomi Syariah itu menjadi menjadi pegangan kita. Dan seterusnya di dalam pelaksanaan kurikulum itu juga kita akan menguatkan dari sisi penelitian dan juga praktek. Ini sedikit Bapak Ibu untuk konsentrasi dan juga program yang insya Allah tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dekan secara global ya. Untuk konsentrasi, memang kita yang ada sekarang adalah IWM dan juga IBM. Namun insya Allah kita akan coba tambahkan dengan 2 konsentrasi. Yang 2 konsentrasi ini masih masuk dalam program yang kita tawarkan, yaitu by coursework. Yang kita pertama coba buat itu adalah Islamic Economics and Central Bank. Kemudian yang kedua adalah Islamic Economic Law Studies. Nah, jadi kenapa kita concern kepada 2 hal ini? Untuk yang terakhir khususnya, itu sebenarnya kita menangkap beberapa mahasiswa yang masuk di program MES di Tazkiyah ini adalah memang orang-orang yang berbackgroundkan atau berlatar belakang pesantren, gitu ya. Jadi ketika mereka dari pesantren, itu mereka menguasai dari sisi kesyariahan. Nah, ketika mereka melakukan penelitian, sulit rasanya untuk jangka waktu yang singkat mereka menguasai sisi kuantitatif. Maka kita coba buat satu konsentrasi yang disebut dengan Islamic Economics Law Studies dengan maksud agar mahasiswa yang mengambil di MES ini yang memang backgroundnya tadi dari pesantren itu dia bisa menguasai secara kualitatif beberapa ayat atau dalil hadis atau yang lainnya itu bisa dikaji oleh mereka secara kualitatif gitu ya. Nah, beberapa mata kuliah pun sebenarnya sudah kita coba buat draftnya. Nanti mungkin dari Bapak Ibu silahkan jika memang ada masukan. Ini khusus untuk yang Master by Coursework. Kemudian ada lagi yang kita tawarkan untuk mata kuliah yang sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ganandis tadi, pilihan ya, yaitu ada Halal Industry and Supply Chain, dan yang kedua ada Sustainability, Economics, dan juga Finance. Dan ini Bapak Ibu, program Master by Research juga tetap kita tawarkan, namun sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Grandis, kalau kita bagi 54 SKS, berarti secara otomatis kita ingin jadikan 3 semester saja, setiap semester harus menyelesaikan 18 SKS. Ya. Artinya apa? Artinya dengan sisi waktu yang selama ini sudah berjalan, ada mahasiswa yang mengambil kelas reguler Kamis dan Jumat, ada juga yang mengambil kelas eksekutif di hari Sabtu, mau tidak mau, dari 12 menambah 6 SKS itu perlu ada tambahan waktu. Nah, kita sudah coba juga buat tambahan waktu Bapak Ibu, dan ini mungkin belum final juga, ya, tinggal nanti Bapak Ibu tinggal kasih masukan atau saran. Kalau Pak Gramis tadi sebut mungkin malam ya, di hari Kamis atau Jumat tambahannya, Kamis 1 mata kuliah 3 SKS, Jumat 3 SKS atau 1 mata kuliah. Namun tidak menutup kemungkinan juga kita bisa adakan di waktu yang lain sesuai dengan kemampuan dari si mahasiswa. Gitu. Oke, mungkin kalau di anak uraikan mata kuliah itu cukup banyak ya, karena memang di MES ini dengan konsentrasi yang sudah ada IUM IBM juga
banyak, kemudian ada tambahan 2 konsentrasi ini pun rasanya cukup banyak gitu. Baik, ini sedikit Bapak Ibu terkait dengan matrikulasi, dan matrikulasi ini memang menjadi sesuatu yang rutin ya di awal semester bagi mahasiswa baru. Kita sudah coba merancang atau menyusun beberapa mata kuliah yang dijadikan matrikulasi, dan ini sebenarnya seperti biasa menghabiskan waktu mungkin 3 minggu ya. 1 minggu itu minggu pertama itu diisi 4 mata kuliah, minggu kedua juga sama, minggu berikutnya juga diisi dengan 4 mata kuliah. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan ini yang tadi Anda sebutkan waktu kuliah ya. Nah ini juga nanti bisa menjadi pertimbangan kalau yang mengambil eksekutif seperti biasa di hari Sabtu, kemudian yang mengambil reguler mungkin di Kamis Jumat. Namun untuk tambahan mata kuliah yang mengikut aturan terbaru yaitu tambahan 6 SKS, silakan saja nanti Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini bergelut di dunia bisnis ataupun ya, industri, boleh memberikan masukan kalau memang rasanya untuk saudara atau tetangga, teman-teman yang mungkin bisa kuliah dengan model kerja saya ini kira-kira pasnya itu hari apa gitu ya. Apakah memang malam itu cocok, Kamis dan juga Jumat, atau mungkin tidak menutup kemungkinan Satyasir andai kata kita ambil di hari Ahad sebagai tambahan, kalau memang ada kesepakatan mungkin boleh ya, meskipun sebenarnya hari Ahad ini adalah memang hari libur. Baik, ini untuk kurikulum diakhiri dengan tugas akhir, kita tidak ada perubahan Bapak Ibu, meskipun sebenarnya untuk yang nomor 3 ini, tesis by project itu, sampai detik ini Anda belum belum mendapati mahasiswa yang mendaftar untuk project research. Meskipun kemarin saat kita di MES khususnya mengadakan kolokium, hampir seluruhnya mahasiswa yang dikolokiumkan itu mengambil dari project tempat dia bekerja, ya, project tesis. Seperti biasa, nanti ada tesis reguler yang diawali dengan sempro, kemudian sidang tesis, dan berikutnya juga publikasi jurnal yang seperti biasa ya nilainya belum berubah lagi. Kalau Sinta 2 otomatis dia grade-nya A, Sinta 3 mungkin B+, Sinta 4 B, nanti ingin menjadi A tentunya dengan tambahan-tambahan seperti yang pernah kita sharekan kepada Bapak Ibu. Baik, ya ini mungkin sekedar informasi saya terkait dengan dosen-dosen yang selama ini juga sudah berjalan ya dengan mata kuliah yang kita tawarkan. Namun dengan beberapa tambahan mata kuliah sebagai pelengkap dari 54 SKS, kita juga sudah coba susun. Rasanya ini mungkin juga belum final ya, meskipun nanti bisa jadi ada perubahan 1-2 orang dosen. Gitu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya dalam penyusunan kurikulum, kami dari Prodi dan juga Dekan bersama dengan WR1, kita merujuk kepada beberapa perguruan tinggi, baik di dalam ataupun di luar. Ya. Kalau di luar kita merujuk kepada University Malaya, ya, karena dari dulu itu University Malaya itu memang menawarkan program by research, meskipun sebenarnya di Indonesia juga sudah ada beberapa perguruan tinggi ya, khususnya di program pasca sarjana yang menawarkan program by research. Alhamdulillah sejauh ini program by research sudah ada 2 angkatan di Prodi MES ya. Kemudian kita juga benchmarking terkait kurikulum ini kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karena kemarin kita juga sempat mendatangkan seorang narasumber untuk kurikulum, dan beliau memang dari UIN, tetapi beliau banyak memberikan beberapa masukan benchmarking dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, gitu ya. Termasuk juga perubahan ketika kita dari 4 semester menjadi 3 semester itu, benchmarkingnya salah satunya adalah kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kita juga mengambil benchmark untuk kurikulum di pasca sarjana tazkiyah itu dari Universitas Indonesia. Mungkin sebenarnya ada beberapa juga masukan-masukan dari universitas lain, tetapi dari sisi yang paling kuatnya memang ketiga universitas ini. Bapak Ibu demikian mungkin terkait dengan usulan dari kita. Kita paham Bapak Ibu semua sudah alumni, tapi sekali lagi Bapak Ibu sebagai alumni memang orang-orang yang sudah terjun langsung ke dunia bisnis atau kerja, dan tentunya Bapak Ibu lebih paham kalau seandainya merekrut seorang yang baru tamat dari S2 atau mungkin S1 barangkali, kira-kira apa yang perlu dipenuhi oleh si
calon yang akan tamat, atau mungkin masukan juga kepada kita langsung dari sisi kurikulum, dari sisi konsentrasi gitu ya. Kalau program yang ditawarkan tentunya ini adalah kebijakan ya, bisa mengambil program yang by research, coursework ataupun yang mengambil project thesis gitu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami harapkan masukan dari Bapak Ibu semua. Yang dalam hal ini kami anggap Bapak Ibu itu bukan lagi bukan alumni ya, tapi pengguna alumni. Mangga silahkan. Fadal, kita buka ruang diskusi. Sudah ada yang chat pertama. Oh, baik. Silakan. Ada juga mahasiswa yang hadir, barangkali bukan saja alumni di sini. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Wakil Rektor 1, Satya Ser, mangga, kalau memang ada. Cukup, Syekh. Terima kasih banyak. Ini kita undang teman-teman alumni untuk memberikan masukan, mangga. Dari Ustadz Wahyu mungkin, atau Dr. Wahyu, mangga Ustadz. Ini beliau juga sudah punya usaha ya. Mungkin bisa memberikan masukan input pada kita. Atau mungkin langsung pada Bapak Ibu yang hadir, silakan saja. Mungkin harus ditembak, Ustadz Dedi. Oh, baik. Ini di sini ada senior ini, ada Kang Andi Irawan ya. Oh, Mangga nih Kang Andi nih. mangga Bapak, ini Ana salam kenal juga sebenarnya ya. Ada mahasiswa yang mungkin Anak ketemu, ada juga mahasiswa mungkin yang Anak nggak ketemu Ustadz Yasir. Karena seperti Pak Romadoni mungkin beliau senior ya, Anak gabung di Tasgia nggak ketemu gitu. Oke, mangga Ustadz Bapak Andi Irawan, masukannya Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Bang Yasir, Ustadz Dedi. Saya bimbingan Ustadz Dedi nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dedi. Nah, sekarang Bapak Jadi, sudah Oke, silakan Pak. bersyukur lulus yang kemarin Pak, karena kalau enggak jadi 54 SKS ya. 36 aja saya tertunda lulus ini. Iya, Pak Deddy Pujakusuma juga mengejar tuh Pak, supaya nggak terkena aturan baru. Betul Ustadz, betul. Alhamdulillah. Oke. Ustadz, saya izin mungkin menyampaikan apa ya yang saya rasakan kali ya. Yang pertama adalah karena saya backgroundnya praktisi nih Ustadz, jadi format yang lebih praktis lapangan case study itu akan sangat bermanfaat. Jadi bila memungkinkan atau sebagai aspirasi Ustadz, penyampaiannya disertai juga dengan itu, dan bahkan rasanya sangat mungkin Taskia menjadi center of excellence untuk case study. Model-model case study learning atau problem based learning itu belum banyak rasanya, apalagi di kampus Islam rasanya belum banyak. Jadi kita bisa menjadi pionir atas itu, model case study learning, dan itu bisa diintegrasikan di semua mata kuliah tentunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, saya melihat ada, karena ini hari-hari saya di pabrik Ustadz, quality management system itu perlu ada. Maksudnya mata kuliah ya. Artinya mahasiswa perlu dikenalkan mengenai, kalau dulu S1 namanya manajemen operasi, tapi mungkin terlalu teknikal. Tapi di S2 rasanya perlu dikenalkan tuh Ustadz, model-model ISO, kemudian halal certification. ISO juga ada cukup banyak model-model, itu perlu dikenalkan, dan teman-teman perlu apa ya, kalau bisa ada semacam project mendrafting, karena itu terasa betul manfaat saat di pekerjaan ya Ustaz. Quality management system. Yang ketiga tentang ini Ustaz, AI prompting. Jadi pembekalan berupa IT ya, terutama prompting saat ini untuk research itu rasanya perlu diintegrasikan. Bisa jadi masuk ke misalkan metodologi penelitian, atau tadi ada academic writing-nya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya apresiasi sebenarnya semacam RPL yang kemarin Ustaz. Jadi lulus dengan beberapa opsi-opsi yang sesuai dengan praktisi Ustaz. Itu sangat membantu kemarin. Kalau itu bisa dilanjutkan, menurut saya value added yang besar sih buat
apalagi kalau kita menyasar pasar praktisi. Demikian Pak Edi, terima kasih Kang Yasir. Mungkin izin Ya. Pak Andi, saya izin follow up question sedikit terkait dengan RPL yang praktisi Pak Andi. Menurut Pak Andi ini kan kalau kemarin karena kita sandbox, kita apa namanya patokannya adalah sertifikat begitu Pak Andi ya. Nah, ke depan kira-kira ada masukan dari Pak Andi dan teman-teman untuk yang RPL ini apakah perlu dilihat dari pengalaman kerja dan juga untuk posisi gitu Kang Andi? Mungkin ada masukan dari Pak Andi dan Bapak Ibu yang lainnya mangga? Oke, Nuhun Ustadz. Kalau di beberapa ya, di kampus lain itu memang ada jalur yang ya Pak, experience S2 sama yang fresh. Nah untuk yang fresh rasanya ya mau tidak mau dia akan ikut yang model apakah dia project atau yang 3 tadi ya. Nah untuk yang praktisi yang minimal 2 tahun pengalaman industri bisa tuh saat dipakai RPL yang ini ya. Jadi memang real pernah hands on dengan pekerjaan di day to day-nya ada begitu. Demikian. Jadi 2 tahun tuh mungkin bisa menjadi patokan sih. Kalau dari segi jabatannya, manajerial gitu, mungkin Kang Andi ada masukan, perlu diatur nggak misal manajer ke atas atau seperti apa gitu? Nanti malah mempersempit ini dong, mempersempit taskia Oke, sendiri. Jadi siap-siap. cukup 2 tahun, tapi tentunya dengan bimbingan dosen taskia menemukan satu novelty ya. Jadi at Ya, any level kita punya value added lah. siap. Siap. Terima kasih. Oke. Syukran Pak Andi, luar biasa masukannya ya. Ada terkait case study, kemudian quality management system, khususnya untuk mata kuliah ya, kayak hal operation, kemudian AI prompting, dan yang terakhir tadi RPL. Kalau RPL ini, insya Allah Pak Ustadz Yasir ya, dengan Pak Dekan juga kita sudah bahas, kita akan coba maksimalkan nanti teman-teman sekalian, nggak usah khawatir, khususnya yang masih mahasiswa ya. Nanti kita akan coba diskusi lagi. Nanti apapun hasilnya kita akan sampaikan ke mahasiswa. Mungkin yang lain kira-kira siapa lagi Ustadz Yasir yang karena banyak yang juga mahasiswa yang nggak tahu nih mungkin Ini namanya. di sini lumayan lengkap ini Ustadz Dedi. Di sini ada Bu Ayu Solia Sadaria. Beliau ini mewakili, ya beliau praktisi tapi dia jadi dosen juga. Oh, Mungkin Bu Ayu eh, bisa memberikan insight gitu Bu Ayu. Masya Allah. Sebetulnya saya masih banyak belajar, Pak. Mohon izin untuk off cam ya, Pak ya. Nggak apa-apa Bu. Monggo. Mungkin kalau S2 kan outputnya ya di samping praktisi juga tentunya bisa mengajar ya. Nah, artinya mungkin beberapa yang tadi dikatakan oleh Pak Andi, untuk yang fresh graduate ya, misalkan nantinya untuk mengajar, itu juga perlu diberikan pembekalan-pembekalan terkait dengan bagaimana sih jenjang karir di dalam eh, mengajar nantinya gitu, untuk calon-calon lulusannya. Selain itu juga dikarenakan sekarang era digitalisasi ya, jadi dimungkinkan ya diharapkan bisa masuk juga ke semua jurusan itu gitu. Artinya yang lebih praktis lagi dari keilmuannya supaya lulusan-lulusan yang misalkan tadi yang mengajar ini lalu kan akan mengajar setidaknya S1 gitu. Itu lulusan dari S1-nya sudah bisa diterima oleh industri gitu. Seperti itu. Sama apa lagi ya? Mungkin karena Taskia juga jadi pelopor ekonomi syariah, ya tidak ada salahnya juga mungkin di bagian Social Finance juga bisa dikembangkan ya. Seperti itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali atas kesempatan. Iya. Ini monggo Bapak Ibu yang lain, Bu Rahma Tianingsi baru gabung ini. Monggo Bu Rahma, di sini ada Pak Dani, Pak DS, Bu En, Pak Kuku, Pak Ade, ada Pak Marsono, Pak Mutakin, ada Pak Nur Muhammad Kurniawan, ada Bu Nur Rohmania, ada Mas Sabik yang baru lulus kemarin ini, ada Mbak Syahda, ada Pak Trihandika, Bu atau Pak Windir sama Bu Yundri nih, monggo.
Kalau ada yang mau diberikan masukan ke kami, pada dasarnya kami ingin relevan dengan perkembangan saat ini. Monggo. Monggo Ibu Rahma. Lah, baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung ditembak Ibu ya. Jadi apa namanya, dari ini barusan nyetir, udah tadi pengen ngikutin di jalan cuma kayak nggak konsen gitu aja. Apa ya? Karena sebenarnya sih kalau saya pribadi sebagai angkatan pertama dulu kan memang udah kesininya mata kuliahnya sudah semakin sudah semakin custom ya, support dengan industri sih. Jadi kalau dilihat dari atensi dari teman-teman syariah lah, khususnya di lingkungan keuangan ya, itu ngerasa memang tazkiyah itu paling bukan paling ya, tapi support banget ya dengan ekonomi syariah. Dan alhamdulillah sih begitu Pak Yasir, saya lupa apa di kayak brosurnya yang penerimaan mahasiswa baru itu ada matkulnya ya Pak? Kalau di pasca itu ya, kok teman saya itu kok tahu ya, maksudnya ini ya, sementara dulu saya nggak nerima itu karena mungkin angkatan pertama kali ya, Ya, kayak angkatan uji coba gitu. yang Jadi sekarang alhamdulillah alhamdulillah ada, sih. Bu. Mm-mm. Yang sekarang alhamdulillah ada matkulnya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya pikir sudah sudah relevan ya dengan industri ya, mudah-mudahan tinggal istiqomahnya aja ini karena kadang-kadang ya, kadang-kadang eh, di 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 pas di begitu pas kuliahnya mungkin nggak ya, jadi karena kebiasaan praktisi aja, jadi sepertinya mesti kudu banyak 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 kayak contoh gitu loh Pak, karena di industri syariah sendiri juga custom Pak. Contohnya ya ketika kita mau melonceng produk ya misalnya, jadi mungkin ada kali ya, ada tambahan mata kuliah untuk strategic bisnis, khususnya untuk sebagai kasus aja, studi kasus untuk salah satu contoh produk yang mungkin belum ada tapi menjadi masukan untuk industri khususnya karena memang saya di perbankan, mungkin kaitannya sama perbankan. Contohnya yang sekarang baru launching ini, saya ngelihatnya jadi BTN itu Pak, terus terang kemarin itu baru launching program kemitraan umroh ya. Jadi kemitraan dengan pihak umroh ya. Jadi maksudnya di sini adalah pakai skim pembiayaan. Jadi dulu itu memang ada namanya pembiayaan multi manfaat ya. Jadi boleh untuk apa aja, nggak untuk umroh aja. Nah mungkin sekarang karena beberapa hal ya, karena beberapa hal dilihat dari mitigasi resikonya juga, karena ada sih beberapa non perform itu yang sudah berangkat umroh dan ujung-ujungnya enggak bayar angsuran ya. Jadi akhirnya sekarang karena adanya kendala seperti itu ya, dan itu kan menjadi satu kontribusi terhadap kondisi kolektibilitas dari perbankan juga ya, karena rata-rata kalau di bank syariah itu sistemnya gini Pak, jadi begitu call 1 ya, begitu kolektibilitas 1, terus kolektibilitas 1 mengarah ke kolektibilitas 2, dia langsung ngedrop ke 5 Pak. Karena memang berbasis cash flow. Jadi ada salah satu perhitungan yang dengan basis cash flow itu, makanya langsung anjlok Pak. Jadi begitu bulan pertama, kedua kelihatan non performingnya bagus, tapi begitu di bulan ketiga langsung anjlok di macet, kolektibilitas macet. Nah kalau macet ini pastinya menjadi satu perhatian khusus ya untuk lembaga keuangan. Jadi ini Pak, saya mau usul gini, jadi nanti barangkali ada praktek atau
semacam tugas khusus ya. Kalau S1 kayaknya nggak bisa ya, kayaknya nggak mungkin karena memang nggak support ya. Nah, kalau mungkin studi kasus atau proyek untuk peluncuran strategi bisnis produk baru, boleh produk yang berkaitan dengan keuangan atau perbankan ya. Misalnya contoh kan dulu ada talangan haji, sekarang talangan haji nggak boleh. Makanya untuk mengantisipasi talangan haji nggak boleh ini, produk apa yang mau diluncurkan? Nah, kalau itu biasanya anak pasca harusnya sudah punya kreatif ya untuk meluncurkan supaya bisa bisa menggantikan tapi istilahnya menggantikan tapi tidak merugikan gitu loh. Karena dulu kan talangan haji diklaim, Pak, diklaim menjadi salah satu penyebab mundurnya Iya. antrian dan lain sebagainya. Kayaknya sampai sekarang mungkin hal itu masih terus melekat sehingga akhirnya tidak diperlakukan walaupun nggak ada talangan haji juga saya melihatnya antriannya tetap panjang. Walaupun Oke. akhirnya politis juga ya Pak, karena banyak Ya. yang plus maju, kemudian furoda itu dimajukan. Nah, pertanyaannya itu apakah itu menjadi satu kontribusi terhadap kemunduran dari keberangkatan orang haji. Nah, yang Ya. tadi sekarang yang umroh tadi Pak, balik ke umroh. Nah, umroh itu sekarang ada program kemitraan Pak. Jadi skimnya skim pembiayaan Pak. Oke, berarti Jadi nanti kalau izin Bu, izin kalau berarti nanti di intinya kita challenge ke mahasiswa iya, supaya bikin project yang betul. dari ini yang ngambil dari industri dan juga studi kasus juga ya Bu Iya, Rahma ya. karena jadi studi kasus, misalnya studi kasus yang berlaku umum, sekarang yang namanya talangan haji dihapus, kemudian sekarang yang namanya tabungan talangan umroh juga dihapus, makanya supaya itu menjadi bisa, nah ciptakanlah mahasiswa S2 supaya mencari Oke. strategi bisnis, supaya support dari sisi syariahnya dapat, kemudian dari sisi Bisnisnya juga dapat. mitigasi resikonya perbankan atau industri yang terkait nyambung gitu loh. Jadi diciptakanlah satu kondisi langsung praktek karena setahu saya dulu selama kuliah ya nyen sewu aja mungkin karena angkatan pertama juga ya. Jadi kok enggak nendang gitu loh, Pak. Jadi eh, eh, saya kritisi juga statistik ya. Jadi zaman saya dulu angkatan pertama dulu statistik itu yang menjadi agak kekesalan saya juga waktu itu karena apa? Kita mahasiswa pasca masih entry data, Pak. Padahal harusnya mulai menganalisa hasil statistik gitu loh. Cuma dulu jadi kayak kita belajar Excel lagi untuk input data. Tapi mungkin mudah-mudahan itu cuma angkatan saya aja ya. Angkatan kedua dan seterusnya mungkin sudah ke arah yang lebih baik, hanya mohon maaf aja karena mungkin saya yang kurang update aja terhadap itu. Itu aja Pak Yasir, nyun sewu semuanya ya, saya itu kalau udah ngomong kayak gini tuh ngerocos gitu terus. Jadi saya minta maksudnya mahasiswa pasca ini Ya. mumpung dosennya itu expert semua gitu loh. Jadi ciptakan satu strategik bisnis yang dari isu yang berlaku umum, oh ini dihapus, caranya gimana? Nah, mahasiswa Taskia Pasca harusnya bisa menciptakan satu produk yang bisa diterima gitu loh, sehingga itu bisa menjadi istilahnya produk itu juga siapa tahu bisa dijual ke perbankan gitu loh. Jadi kadang-kadang orang internal bank ini kan berdasarkan pengalaman aja Pak, sekolahnya nggak dapat, tapi pengalaman aja. Jadi mungkin nah karena kan memang satu produk baru itu harus beauty contest Pak. Ketika Ya. bank meluncurkan satu produk beauty contest ke BI dan OJK, apakah ini memang layak untuk di floor atau untuk dipasarkan. Begitu Pak. Siap. Jadi berat banget ini tugas mahasiswa pasca harus sudah memulai menciptakan satu produk yang custom dengan satu produk yang syariah ya pastinya ya hubungannya dengan syariah gitu Pak. Oke. Terima kasih banyak. Gitu Pak. Terima Sami-sami kasih. Pak. Mungkin Ibu dan Bapak ini kalau kami di sini sebetulnya mau minta masukan dari Ibu dan Bapak terkait dengan konsentrasi. Monggo kalau konsentrasi saat ini kan kalau di Pasca, di MES itu ada IWM, IBM itu di MES. Kalau di
Mana kalau di Maksi itu MBS. ya, Bisnis kayaknya ada deh. Marketing juga ada iya kayaknya, Pak. marketing ada. Iya. Nah, Mm-mm. kami juga mohon masukannya gitu ya, kali aja ke depan ada ide-ide konsentrasi gitu. Monggo Ibu dan Bapak. Mungkin Kayaknya kalau Pak Yasir Nyan Sewu, kayaknya ya, kalau konsentrasi itu sebenarnya udah komplit sih. Saya sempat lihat yang semester sebelumnya untuk mata kuliahnya. Belum ada perubahan sih kalau yang dari tahun 2022 itu belum ada perubahan ya ke sininya ya Pak, belum. ke yang baru ini belum. Sepertinya saya pernah sekilas aja overview, kayaknya udah komplit sih sebenarnya, cuman kontennya aja Pak mungkin ya yang kontennya aja misalnya tentang bisnis isinya ini gitu ya. Jadi lebih ke arah proyek gitu loh Pak. Sama sih seperti kayak mahasiswa S1 juga lebih ke arah proyek. Jadi mungkin kalau mata kuliahnya sih udah lengkap ya, udah komplit, cuma tinggal isi atau kontennya aja sih kalau menurut saya ya. Jadi siap. karena memang paling komplit di Taskia Pak, saya sudah kan teman-teman banyak juga yang di UI ya, ambil UI terus kemudian ambil di Ahmad Dahlan, kemudian Muhammadiyah juga sih beberapa banyak yang orang PTN, bahkan Perbanas juga udah mulai ada loh Pak ekonomi syariah untuk Iya, pasca. Karena kebetulan kepala cabang PTN Syariah Depok itu masuk Pak juga ya. Tony itu, Pak Tony itu antusias banget pengen S3, pengen Iya. doktoral di Sebenarnya Taskia kalau kata. Perbanas itu ini Bu Rahma, teman-teman Iya, perbankan di Jakarta itu pada masuk ke sana karena mereka buka kelas di Setiabudi di Kuningan tuh. Jadi betul. tempatnya strategis. Mungkin saya izin nih, di sini ada Pak Iya. Trihandika nih. Mungkin Pak Pak Trihandika. Tri, Pak Iya, Tri, Ini ya, Pak Sir. salam Trihandika kenal ini, Pak Tri. Masya Salam Allah, kenal, waktu Bu Ram. wisuda kemarin beliau, antum kok nggak salah pulang dulu, ya bener, antum pulang duluan waktu itu kan, karena beliau juga mau nguji tesis di tempat dinasnya beliau. Monggo Pak Trihandika, kami Ini Anda mohon baru join tuh, masukannya. Ustaz. Silakan. Baru join, jadi kurang ngikutin yang dibutuhin masuk kenapa ini? Jadi kami sebenarnya lagi review kurikulum Pak Trihandika. Antum di mungkin sepengalaman Pak Trihandika menjadi mahasiswa pasca ya itu mungkin ada hal-hal yang kurang yang bisa ke depan dengan masukan dari antum bisa diperbaiki gitu Pak Trihandika, mangga. Ya, ini apa? Kenanya aja Pak ya, nanti nggak tahu cocok apa nggak. Iya. Jadi kalau kemarin itu selama kuliah di sana hampir berapa tahun tuh Pak? Dari 2016 sana. Baru lulus kemarin 2 kali. Keren banget Pak. Iya. Jadi apa? Di waktu perkuliahan nggak tahu tapi ya mata kuliah yang sekarang. Kalau sana bandingkan sama yang di UI, kebetulan kan ngajar juga di MM dulu ya, di MM UI itu ada mata kuliah yang kurang apa belum dapat kayaknya ya di sana di Taskia itu tentang aset pricing tuh Pak. Jadi tadi terkait sama Bu Rahma juga kan banyak mengeluarkan produk-produk gitu ya, tapi nggak Iya, betul. diajarkan mengenai teori aset pricing sendiri gitu. Jadi kok apa kan ada wealth apa ya kemarin tuh distribusi Wealth management. kekayaan. Nah, tapi aset pricingnya sendiri nggak disentuh tuh kemarin kalau nggak salah di apa di mata kuliahnya itu Oke. untuk apa finance-nya terutama. Kemudian kalau dikaitkan sama background kan kebetulan di IT Pak ya. Jadi Iya. apa mungkin dengan apa perkembangan IT sekarang mungkin bisa tadi juga ada masukan juga dari beberapa di combine dengan apa namanya kayak implementasi AI atau data science di Islamic finance atau Islamic economic gitu. Mungkin seperti itu ya. Kebetulan saya juga pernah jadi apa konsultan di fintech itu mungkin juga apa namanya
ya tadi apa macam project kan Bu ya tadi ya, macam Iya project kan. betul. Itu mungkin bisa kalau di tempat kami itu ada nggak tahu ya, harusnya semua kampus sih. Apa namanya MBS Pak ya istilahnya itu. MBS itu apa? MBKM apa Oh, MBS ya? MBKM, MBKM. Merdeka Itu Belajar. kan di sana ada juga Merdeka Pak ya? Belajar. Di, Di Taskia. di, Untuk di yang S2-nya Taskia itu. kita adanya di S1, Pak. Oh S1 ya. Oh, oke. Heeh. Kalau Berarti di kalau di tempat S2 lain ada S2 yang Merdeka Belajar juga, Pak. kalau nggak salah sih, anu kebetulan nggak di S2-nya sih soalnya. Kalau di Hmm. S3 ada, di Oh, S3-nya di ada. S3 ada. Heeh. Oke. Jadi kayak apa kayak di plot gitu ya di satu tempat gitu. Hmm. Modelnya. Nah, Mungkin mungkin itu saya dulu izin Pak ya. memperdalam Pak Atri untuk yang data science itu, kalau nanti Pak Atri diminta bantuan untuk ngajar di Taskia terkait dengan data science, nanti open ya Pak Atri ya. Insya Allah Pak kalau waktunya cocok. Ya, karena antum ada background di IT juga. Jadi yang data science ini data science sama tadi aset pricing ya, Pak Atri ya. Ya kalau dari siapa mata kuliah Pak ya. Ya, ya, ya. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Pak Atri. Sama-sama. Monggo ini masih ada teman-teman masih ada waktu kita mungkin sekitar 15 menit ke depan. Monggo ini ada Bu Dela. Sama satu lagi boleh Pak Yasir? Boleh, mangga, mangga. Ya, mata kuliah ini juga belum ada tuh kayaknya managerial decision making ya. Oh, managerial decision making ya. Itu juga kayaknya lumayan penting buat disampaikan. Oke. Nanti kita tampung. Terima kasih Pak Tri. Pak Yasir, nyun sewu Iya. Pak. Mohon maaf, saya jadi ingat kalau di Taskia itu mata kuliah kayak hukum syariah itu ada nggak sih Pak? Kok saya belum anu ya? Karena ternyata masalah komparasi hukum syariah itu ternyata menjadi satu perhatian loh Pak. Jadi contohnya aset manajemen liabilities Pak. Jadi kalau di syariah itu ketika terjadi sengketa itu kan penyelesaiannya di badan arbitrase, ya toh? Iya. Nah, cuma badan arbitrase itu kan kayak badan aja, Pak. Jadi isinya musyawarah mufakat. Nah, sekarang hutang piutang itu kayaknya nggak pernah selesai deh dengan musyawarah dan mufakat ya. Jadi karena memang di salah satu syarat dan ketentuan untuk hampir semua institusi khususnya lembaga keuangan itu kan menyertakan jaminan ya. Jadi penekanannya pada bagaimana mekanisme eksekusi jaminan dari sisi syariah, Pak. Karena selama ini nggak pernah ada, karena balik-balik ke hukum positif lagi. Begitu kita ketemu lelang, balik lagi ke lelang-lelang konvensional juga ujung-ujungnya. Ya, jadi maksud saya sendiri juga nggak tahu ya Pak lelang syariah seperti apa karena juga belum pernah ya. Jadi sedang berandai-andai aja Pak, karena semua penyelesaian sengketa walaupun ketika kita akad, klausula akadnya selalu berbunyi ketika terjadi sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui badan arbitrase yang berada di wilayah pengadilan daerah mana gitu. Cuma setahu saya ketika saya membaca badan arbitrase itu kan kayak lembaga pertemuan musyawarah mediasi aja. Nah, dia tidak bisa menyelesaikan, Pak. Artinya ketika bicara yang namanya pembiayaan itu kan selalu bertemu dengan jaminan, Pak. Jadi begitu eksekusi jaminannya ke KP2LN, ke kantor lelang, balik-balik lagi ke hukum positif. Nah, Berarti apakah mungkin itu relevan? Maksudnya dengan ekonomi syariah, barangkali kayak Ustadz Erwandi gitu kan, beliau sangat paham kayak begini. Tapi saya nggak pernah dapat loh pelajaran ini. Jadi itu dari dulu memang gantung aspek di hukum saya. mungkin ya Bu ya. Lebih ke Boleh aspek hukum aspek syariah hukum. ya. Ya, aspek hukum syariah, ya. Terus kemudian mungkin lebih fokus ke penyelesaian sengketa gitu. Jadi kemudian fokus lagi ke
ke mata kuliah pilihan, misalnya ke penyelesaian sengketa atau lelang dan lain sebagainya gitu, karena hampir semua hampir semua pembiayaan itu pasti pakai jaminan. Jadi penyelesaiannya memang cuma lelang aja, Pak. Ya, Ya, oke. jadi Nanti kita tambahan coba itu explore. aja, Pak. Nanti kita coba Kayaknya explore. menarik deh, Pak. Iya, Ya, walaupun nggak selesai ya, karena badannya juga nggak ada di Indonesia. Barangkali dari mahasiswa Taskia bisa ngasih masukan ke ombudsman atau ke mana lah, ke KNKS atau ke mana yang bisa memberikan masukan, sehingga mungkin di badan arbitrase didudukkan sekalian dimasukkan klausula untuk lelang dan lain sebagainya, atau di KP2LN lelang disertakan Direktorat Syariah yang untuk menyelesaikan sengketa syariah. Mungkin seperti itu aja, Pak. Siap. Gitu. Noted, Bu. Nanti Ya, berarti iya. aspek hukum ya, aspek hukum Aspek hukum, Pak, dalam itu kayaknya penting banget karena keuangan belum syariah ada ya. loh. Iya, Ya. belum ada loh, Pak, universitas yang bicara aspek hukum. Ngelihat aspek hukumnya cuman gini aja, murabahah dilarang, diganti jadi musyarakah mutanakisah. Itu kan kayak orang, maksudnya orang umum, sementara kan syariah itu rahmatan lil alamin, Pak. Orang apa aja bisa masuk. Kalau kita ngomongin muamalah dilarang, nggak bisa, itu sama aja jual beli. Itu kan ranahnya ranah orang Muslim, Pak. Kalau orang non Muslim kan saya pikir nggak ngerti, Pak, wilayah kayak gitu, Pak. Noted. Jadi ya, oke, Pak, itu aja, Pak, Terima mumpung kasih. ingat. Matur nuwun, matur Makasih. nuwun. Yes. Terima kasih. Monggo yang lain, mungkin di sini masih ada 10 menit lagi. Ini ada Kang Haris, Kang Arya Haris baru bergabung. Kang Arya Haris, mohon masukannya untuk kurikulum tentang IWM-nya, Kang Haris. Di sini juga tadi Bu Windri juga penyelesaian sengketa melalui berita syariah tidak bersifat mediasi, jadi tetap decision making. Nah, mungkin di sini Coach Andi Irawan juga mungkin lebih kepada legal drafting ya, untuk aspek legalnya ini juga penting. Nah, nanti kita note Kang Andi dan Bu Windri ya. Nah, mungkin Kang Haris nih, mangga. Atau Pak Wiku silakan. Pak Deddy mungkin bisa di-sharing tadi yang PPT-nya untuk yang MES, karena yang isu tadi sudah kita coba cover di konsentrasi yang baru tadi, Pak Deddy. Atas. Nah, yang flow ya, karena kayaknya yang bahasan dari Ibu Rahma tadi memang lebih mengarah ke lebih banyak mengarah ke angkutan yang dikaitkan dengan hukum. Nah, ya itu memang banyak sekali. Karena ini, karena kita kan keterbatasan di SKS ya, kita dibatasi oleh SKS, kita mencoba untuk bisa mengcover semuanya, tapi itu kan juga rasanya tidak mungkin. Sehingga kita pakai alternatif. Nah, untuk yang baru, nah ini kan kita coba untuk yang memang mau spesifik ke hukum, itu kita buat jadi konsentrasi sendiri. Ya. Jadi model seperti HES tapi yang S2, di mana ini juga dia bisa membahas tentang kitab turut. Oke. Ya, jadi yang kitab turut itu juga bisa masuk ke yang konsentrasi yang ini. Terus yang membahas tentang aspek hukum juga bisa masuk ke sini. Jadi mungkin yang background-nya syariah, background-nya hukum, yang non ekonomik ya, itu bisa masuk ke sini. Atau ini juga yang mau tesisnya bahasa Arab juga hanya lebih masuk di sini. Noted. Aspek hukum tadi kita coba masukkan mata kuliah ini ya, yang di semester 2 Islamic Economic Law nih. Oke, noted. Makasih Pak Wiku penjelasannya. Jadi yang aspek hukum ini kita yang Bu Rahma tadi itu ada satu konsentrasi baru Bu Rahma, tapi juga nanti konsentrasinya itu targetnya untuk teman-teman yang dari Libya, dari Timur Tengah. Ini Nanti Ustaz, coba kita obrolin lagi masukannya nanti insya Allah. Makasih. Monggo yang lain, Ibu dan Bapak. Ini sudah hadir juga bersama kita mahasiswa sekarang yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Ada Pak Ade Febrianto, ada Pak Mutaki. Mungkin beliau kan kemarin
sempat di Timur Tengah ya. Bisa berikan masukan mungkin mata kuliah ataupun apalah terkait dengan suasana sistem atau suasana pembelajaran atau yang lain lah, silakan. Mungkin Pak Ade, mangga, beliau juga punya bisnis nih, Ustadz Yasir. Siap, silakan. Mangga Ustadz Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Syekh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Apa nih Syekh? Ana lagi nyetir sih. Oh, Nyimak aja mungkin. Masya Aku Allah. belok-belok. Sama Pak, sama Karena, juga. karena beliau tadi mengikuti dari awal. Oh, oke. Kita dari Hati-hati awal. Ustaz, hati-hati. Ayo. Pak Siamanillah, Ade insya kalau Allah. mau menulis tesis bahasa Arab, monggo Pak Ade ditunggu. Alhamdulillah, mahasiswa Tazkiyah yang mes khususnya udah banyak Ustaz Yasir. Ada beberapa ya, Alhamdulillah. Kemarin juga kita baru proposal berbahasa Arab satu orang. Wow, keren, keren bahasa Arab. Aduh, Oke, mangga. Saya kembalikan lagi ke Antum, Syekh. Ustadz Dedi. Baik, Ustaz Yasir, sepertinya waktu ini ya. Atau mungkin nanti begini, kalau seandainya memang ada masukan lagi, kita bisa saling sharing di grup alumni saja, Ustaz Yasir ya. Bapak Ibu mungkin yang malam ini belum terdetik ingin menyampaikan masukan, tapi nanti setelah ini ada terfikir, silakan saja di chat ya. Gitu Ustaz Yasir ya. Supaya Siap. juga Sama jangan lupa mohon mengisi daftar hadirnya, karena ini juga untuk keperluan akreditasi kita, Ibu dan Bapak, monggo. mungkin sebelum Ana tutup, Ana sedikit coba ini ya, memflashback terkait dengan talk show yang sudah berjalan. Ini yang keempat kalau nggak salah Ustaz Yasir ya. Ini yang kelima. Oh, kelima ya? Ya. Oke. Jadi Ana lihat ini kayaknya sudah bagus nih arahnya. Terutama kemarin Bu Rahma juga begitu semangat saat pembahasan tentang haji ya. Itu memang harusnya sudah mulai di ini sih, sudah mulai di action tuh. Kayak tawaran dari Pak Ustadz Nur Asikin, kalau memang ada yang mampu untuk menghadirkan barang yang kualitasnya bagus atau sama minimal, tentunya dengan harga yang lebih baik atau kualitasnya segala macam, itu mungkin bisa jadi pertimbangan kata beliau. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kayak perlu nggak Ustadz Yasir kalau seandainya dari tim alumni ini ada yang menggerakkan, artinya adalah beberapa nama sebagai pengurus. Kalau kita kan adanya sekarang Ustadz Nurizal sebagai ketua alumni ya. Kalau untuk menggerakkan kayak gitu tuh udah ada tuh belum Ustadz Yasir? Kemarin sempat ngobrol dengan Dr. Mukhlis Yusuf, kayaknya beliau punya pemikiran yang sama sih. Kalau bisa ada di ini gitu. Mangga sih bebas saja, ini sekedar masukan saja. Karena Anda melihat Ikatan Alumni Pasca biar. Nah, itu arahnya ke sana sebetulnya. Ini nanti kita bisa ini, Syekh. Bisa coba. Iya. Anda sebenarnya tertarik tuh masalah-masalah haji itu, meskipun memang Anda paham bahwa regulasi dari pemerintah Saudi Arabia juga perlu menjadi perhitungan ya. Karena kadang dulu pernah terjadi teman-teman sudah semangat untuk berangkat, tiba-tiba ada regulasi baru, haji yang kurang dari 5 tahun atau sudah pernah haji, kemudian nggak sampai 5 tahun itu nggak bisa berangkat gitu. Itu memang banyak hal. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih, Ustadz Yasir, Pak Wiku, dan teman-teman semua yang memberikan masukan dan yang sudah hadir mengamati ya, kita katakan, kemudian juga yang memberikan masukan. Harapannya tidak sampai terhenti di malam hari ini saja, tapi kalau memang ada yang menyampaikan lagi, kita tetap open. Sampai dengan di bulan Januari, insya Allah kalau nggak minggu kedua, kita akan adakan FGD untuk kurikulum yang terbaru nanti. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan sama-sama baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak semua. Ini ada Assalamualaikum, izin Kuku. How are you, Kuku? Oke, syukron, izin live ya.